Berarti ini udah berjalan laporan Mbak seperti apa di polisi? Di kantor polisi laporan ini udah berjalan dari bulan Juni ya, dari bulan Juni tahun 2022. Terus panggilan sudah 2 kali mangkir, panggilan ketiga datang sebagai saksi. Mbak Cleo, aku pengen nanya, sejak kapan sih Mbak Cleo itu kenal dengan RH sendiri gitu loh? Saya kenal sama RH waktu itu di acara arisan saya, arisan Diamond. Dia diundang sebagai bintang tamu waktu itu. Akhirnya saya ada kontak sama dia untuk pembelian lagu ya. Oke. Tahu berapa sih nilai kontraknya saat itu? 50 juta untuk satu lagu. Untuk satu lagu. Nah itu gimana perjalanannya? Jadi setelah saya transfer uangnya dia mulai agak aneh ya. Dia alasannya sakit karena waktu itu emang lagi zaman COVID juga. Jadi saya ngerti ya. Diundur sama dia. Akhirnya sampai sekarang kontraknya nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tapi lagu sendiri gimana? Lagunya sendiri waktu saya udah laporin dia ke polisi dia bilang lagunya ada. Tapi kan saya udah nggak mau tahu karena dari awal aja kontraknya udah nggak ada dan dia sendiri yang minta untuk dilaporin ke polisi. Oke. Tapi saat itu Mbak Cleo menyerahkan duit 50 juta ada buktinya? Ada bukti transfer dan juga ada bukti chat ya. Ada bukti chat juga? Ada. Oke. Berarti setelah ini Mbak Cleo menuntut duitnya kembali? Dia udah tanda tangan surat pernyataan pengembalian uang 2 kali. Yang pertama secara personal sama saya, dia tanda tangan itu di PIM. Ya, tapi dia mangkir. Yang kedua di kantor polisi. Nah, di kantor polisi apakah dibalikin sebanyak atau gimana? Enggak sama sekali. Setelah jatuh tempo malah dia juga mangkir lagi. Gitu. Mangkir lagi. Oke. Berarti Mbak Cleo ini kemarin disebut ramai ini yang melaporkan RH ini ya? Betul. Oke. Mbak Cleo betul nggak sih RH ini itu adalah Reza Herlambang lagunya? Iya betul, Reza Herlambang. Oke. Mbak Cleo, kalau betul apa sih yang awalnya dijanjikan oleh Reza ini ke Mbak Cleo? Dia menjanjikan saya pembuatan lagu senilai 50 juta. Itu udah sampai akhir tag vokal dan segala macam udah beres lah sama aransemen dan lain-lain. Tapi kenyataannya nggak ada progresnya sama sekali. Beberapa kali saya ketemu sama dia di rumahnya untuk latihan vokal apa segala macem. Akhirnya malah diketemukan sama ibunya. Nah, karena melihat kondisi ibunya yang memang waktu itu sakit-sakitan ya, saya sebagai manusia tergeraklah hati saya untuk belas kasihan lah ya sama ibunya. Saya bantu untuk beberapa kali biaya pengobatan dan lain-lain. Gitu. Tapi ada satu hal yang bikin saya kecewa sama Reza karena setelah saya bantu untuk biaya check up ibunya yang dikirim ke saya invoice tahun 2020 which is itu invoice 2 tahun yang lalu dan masih ada bukti chatnya sampai sekarang gitu. Wah Mbak, ini kan di luar konteks pekerjaan Mbak? Betul. Iya, kenapa Mbak mau melakukan itu? Sebagai bentuk kemanusiaan aja Mas, karena memang kondisi ibunya waktu itu memang sangat sakit. Untuk bangun aja susah, cuma bisa tertidur aja. Kapan tidak kalau boleh tahu kejadiannya? Bulan Februari Maret. Tahun lalu? Iya, tahun lalu. Tahun 2022 berarti ya? Iya. Oke. Nah, saat itu apakah Mas Reza yang minta atau seperti apa? Dia pernah meminta minjem uang sama saya beberapa kali. Nah, untuk biaya pengobatan, ya dia mengeluh lah sama saya. Saya sebagai manusia, waktu itu saya pegang uang, ya udah saya pikir sebagai manusia saya bantulah kalau untuk ibunya gitu. Kalau misalnya untuk di luar ibunya, dia minta sama saya mau meeting sama radio sama ini itu ketemuan. Untuk semuanya suruh saya talangin dulu, itu juga saya talangin dulu dan saya nggak menuntut sampai sekarang. Yang saya tuntut cuma memang benar-benar kasus penipuan dia aja yang pidana, bukan perdata. Oh pidana kan jatuhnya ya? Pidana, karena penipuan. Penipuan. Oke. Mbak, saat itu apa sih yang cara bicaranya seperti apa sih Mbak bisa yakin itu? Reza, saya yakin Reza Herlambang. Kalau semua orang yang udah kenal sama dia pasti tahulah cara dia berbicara sama orang seperti apa ya. Pasti akan timbul jiwa kasihan kita sama dia. Kita juga bisa kebawa. Walaupun
sadar saya sendiri juga tahu ini orang bukan orang yang punya good vibration gitu. Tapi nggak ada salahnya kita memberikan kesempatan sama orang, apalagi dalam kondisi dia yang lagi terpuruk ya. Ternyata kesempatan itu nggak dia gunakan dengan baik, malahan dia menipu gitu. Itu aja yang saya sesalkan. Saat itu, saat pendalaman Mbak, kondisi Reza apakah sedang terpuruk atau seperti apa? Setahu saya kondisinya memang lagi terpuruk banget ya, sesuai dengan apa yang dia ucapkan ke saya. Cuma ada juga yang bikin saya sedikit aneh gitu ya. Dia selalu bilang kondisinya terpuruk, susah, begini begitu, tapi masih bisa dia ngontrak rumah di BSD dengan harga 100 juta per tahun. Nah, ternyata setelah sudah terbongkar semua, baru saya paham kalau itu yang kontrakin si Mas Kiki Kanu ya, 2 tahun di situ. Gitu. Berarti nggak kenal juga dengan Kiki yang kemarin, kenal? Saya baru kenal waktu itu karena sudah viral ya masalah Reza Herlambang. Kontak juga dengan Kiki yang sharing juga? Iya, kita kontekan dan memang modusnya sama gitu. Modusnya sama. Berarti total kerugian Mbak Cleo itu 20 juta ya? 70 juta sama iPhone. Oh, sama iPhone. Iya. iPhone gimana iPhone? Jadi kalau masalah iPhone waktu itu si Reza ketemu sama saya, dia bilang sama saya kalau handphonenya rusak, udah nggak bisa dipakai untuk kerja, dia kebingungan lah begini begitu. Akhirnya saya bilang saya talangin dulu deh beliin iPhone 13 Pro. Dia bilang ya udah nanti saya ganti uangnya. Ternyata nggak juga sama sekali diganti sampai sekarang. Gitu. Berarti kalau dari lagu sama itu apakah terpisah apa digabung? Yang lagu sama iPhone ini? Akhirnya kemarin di kantor polisi digabung dengan total 69 juta. 69 juta digabung. Nah, untuk yang luar di lain dari lagu sama handphone itu saya udah ngomong hitungnya Mas ya. Karena niat saya baik, tulus untuk ngebantu keluarganya sama ibunya aja. Ya udah terserah dia, walaupun dia salah gunakan, urusan dia sama Tuhan. Berarti ini udah berjalan laporan Mbak seperti apa di polisi? Di kantor polisi laporan ini udah berjalan dari bulan Juni ya, dari bulan Juni tahun 2022. Terus panggilan sudah 2 kali mangkir, panggilan ketiga datang sebagai saksi. Dia tanda tangan surat pernyataan kemampuan bayar. Akhirnya setelah dari tanda tangan surat itu dia mangkir lagi sampai saat ini. Ganti nomor dan lain-lain sampai nggak bisa ditemuin. Tapi saya kemarin dapat berita dari polisi bahwa sudah keluar surat jemput paksa dari polisi. Jemput paksa? Iya. Kalau boleh tahu Pak, di Polres mana laporannya? Polres Jakarta Utara. Jakarta Utara. Di unit Kamnek. Berarti apa sih yang mungkin kalau Mbak Cleo temu Reza apa sih yang disampaikan? Saya cuma mau sampaikan sama Kak Reza ya. Ketika kita menghadapi masalah ya, dan Tuhan nih mengirimin orang-orang yang sebenarnya baik, bisa ngebantu kita, bener-bener dipergunakan dengan baik. Jangan kamu ngecewain banyak orang yang udah tulus ngebantu kamu, malah kamu manfaatkan, dan akhirnya pasti akan ada karma yang akan kamu tuai. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.